Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita di pagi hari yang indah ini, mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Katakan, di setiap persoalan Kau turut bekerja, amin, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, sembah Dia. Yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Untuk seluruh keluarga Sion Altar yang ada dan untuk seluruh penonton setia Morning Worship. Bersyukur pagi ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Bigger Picture.
Bapak Ibu Saudara, pernahkah mungkin kita mengalami atau kita melihat dalam lingkungan kita, yaitu di mana seringkali terjadi ada penilaian-penilaian yang dibenarkan dari satu potongan kecil dari kebenaran itu. Dan ketika potongan kecil itu dibenarkan dan bahkan sampai diviralkan, ternyata potongan kecil yang kita percayai atau kita benarkan itu tidak sesuai dengan aslinya. Ya, ini adalah satu hal yang seringkali saat ini kita temui ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita melihat potongan-potongan video ketika diviralkan di sosial media, ketika ada hal-hal yang mungkin cepat-cepat diviralkan, dan ternyata kadang belum tentu sesuai dengan apa yang diviralkan tersebut. Hal ini sejujurnya saya alami beberapa hari yang lalu, karena ada satu potongan video yang sangat viral yang menunjukkan adanya pertandingan arm wrestling. Yang satu terlihat mukanya normal ya Bapak Ibu Saudara, dan yang satu dia adalah penderita cerebral palsy dengan mukanya yang memang terlihat ya karena kelemahan yang dimiliki. Dan pada akhirnya video ini sangat viral ya, karena menunjukkan bahwa yang mukanya terlihat normal ini dia mukanya seperti menghina kepada yang satunya, tetapi akhirnya dimenangkan kepada yang cerebral palsy, yang mukanya cerebral palsy. Nah, tetapi ketika ada orang yang mengupload beberapa hari ya setelah video ini sangat viral, ternyata ditunjukkan bahwa ketika full videonya dilihatkan, ternyata orang yang mukanya juga normal itu dia juga penderita cerebral palsy, karena pertandingan arm wrestling yang ditampilkan ini itu adalah pertandingan untuk orang-orang cerebral palsy. Dan hal ini bahkan membuat saya sendiri juga menyesal. Mengapa? Karena pada awalnya saya mendapat pelajaran penting dari hal ini. Bahkan saya waktu itu terinspirasi untuk menjadikan hal ini pelajaran buat firman Tuhan. Tetapi ternyata saya menyesal karena saya sendiri melihat keduanya adalah orang-orang yang punya kelemahan yang sama. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang sering terjadi, yaitu kita sering memotong suatu kebenaran tanpa melihat gambaran aslinya. Dan pada akhirnya kita pun mungkin bisa menyesal apabila kita juga cepat-cepat menilai hal tersebut. Dan dikatakan oleh sebab itu Matius 7 ayat 1 dan 2 dalam versi The Message, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Jangan menyalahkan orang, langsung menyalahkan kegagalannya, mengkritik kesalahannya, kecuali tentu saja Anda menginginkan perlakuan yang sama. Semangat kritis itu punya cara untuk menjadi bumerang. Sangat mudah untuk melihat noda di wajah tetangga Anda dan tidak menyadari cibiran buruk Anda sendiri. Inilah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita sering cepat-cepat untuk menilai noda orang lain. Padahal kita juga adalah orang-orang yang sama bernoda. Karena saya percaya kita semua adalah orang-orang yang saat ini berjuang untuk mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar pagi hari ini. Jangan sampai kita cepat-cepat untuk menghakimi orang lain. Kita harus melihat gambaran besarnya. Mengapa hal ini sangat penting? Karena yang pertama adalah karena hal ini merupakan kekejian di mata Allah. Amsal 6 ayat 16 dan 19 saya akan bacakan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Orang yang tidak tahu kebenaran secara utuh, itu sama dengan orang yang menjadi saksi dusta. Mengapa? Karena dengan potongan kecil kebenaran itu, kita langsung membenarkan. Bahkan yang lebih parah lagi, seringkali hal ini langsung disebarkan. Baik itu mungkin lewat sosial media, ataupun lewat kita mengata-ngatai hal ini dengan teman-teman kita di belakang kita. Dan hal inilah yang kita harus perhatikan, bahwa dikatakan hal ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Mungkin seringkali ketika kita mengata-ngatai orang atau kita menilai orang dengan cepat,
Kita merasa hal ini biasa-biasa saja. Tetapi kita harus tahu bahwa hal ini bukan hal yang main-main. Mungkin hal ini juga adalah hal yang sama dengan kekejian ketika kita melakukan dosa. Karena Tuhan bilang ini adalah kekejian. Dan oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, belajarlah menjadi orang yang tidak cepat-cepat menilai kebenaran dan menjadi saksi dusta. Karena ini juga dapat membawa murka Allah kepada hidup kita. Dan yang kedua, mengapa kita perlu belajar untuk tidak menghakimi orang dengan cepat? Yaitu karena hal ini adalah tipu muslihat iblis. Saya akan memberikan satu gambaran di dalam firman Tuhan, yaitu di mana Yosua 22 itu adalah bercerita mengenai 2,5 suku Israel yang dimana mereka setelah membantu suku-suku yang lain 9,5 untuk mendapatkan Kanaan, mereka kembali ke tanah yang diberikan mereka oleh Musa. Dan tanah mereka yang 2,5 suku dan yang 9,5 suku ini dibatasi oleh sungai Yordan. Dan ketika mereka akhirnya kembali, mereka berencana yang 2,5 suku ini mendirikan tugu atau mesbah, yaitu tujuannya adalah untuk memberikan satu tanda persatuan antara suku yang di sebelah sungai Yordan ini dan suku yang lain, sehingga anak-anak cucu mereka tidak sampai akhirnya menganggap ada perbedaan antara mereka berdua. Dan seharusnya mendirikan mesbah ini tujuannya adalah untuk menyatukan semuanya, sehingga mereka bersama-sama menjadi 12 suku yang sama, yang berharap kepada Allah mereka. Tetapi ketika ada orang yang saya boleh katakan memviralkan juga kepada suku-suku yang 9,5, dikatakan sampai dalam Yosua 22 ayat 12 dikatakan, ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Hampir saja hal ini membawa perpecahan. Bahkan mungkin apabila benar-benar diperangi, maka mereka juga tidak akan menjadi satu suku lagi yang utuh. Mereka akan kehilangan 2,5 suku yang lain. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini juga adalah tipu muslihat iblis yang saat ini atau bahkan dari awal iblis ini berusaha untuk memecah belah dalam setiap persatuan yang ada. Kita melihat bahwa iblis pun juga memotong satu kebenaran yang dia akhirnya sampaikan kepada Hawa, yang akhirnya membuat Hawa dan Adam mereka tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan juga ini adalah hal yang sama yang dilakukan oleh yang terjadi dalam cerita yang tadi juga dalam satu suku Israel ini. Dan saya percaya ini juga adalah tipu muslihat iblis yang sampai sekarang masih dilakukan. Tujuannya apa? Untuk iblis dapat memecah belah. Dan oleh sebab itu jangan sampai kita menjadi oknum yang membawa perpecahan. Karena ketika kita tidak berhati-hati, kita lebih cepat menilai orang, bahkan sampai memviralkan hal ini, dan yang membawa bahkan sampai perpecahan. Kita jangan-jangan menjadi pribadi yang dipakai oleh iblis untuk membawa perpecahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita mau belajar menilai segala hal dengan bijaksana, dan jadilah pendamai yang Tuhan inginkan dan bukan pemecah belah dalam persaudaraan. Kita percaya kita akan terus maju bergandeng tangan ada dalam persatuan untuk kita menuju pada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan, mari kita akhiri renungan pagi hari dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang. Kami tahu Tuhan dalam setiap firman-Mu kami terus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan pakai untuk menjadi pemersatu, pendamai. Dan biarlah Kau tolong kami Tuhan untuk kami menjadi orang yang bijaksana, yang benar-benar Tuhan pakai untuk kami Tuhan boleh menjadi berkat yang ada. Jagai lidah bibir kami, mata kami, pikiran kami, dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih kami serahkan sepanjang kehidupan kami, sepanjang hari ini, pagi, siang, malam Tuhan memimpin kehidupan kami. Terima kasih, kami akhiri seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau
yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti